Baik, yang kedua kami ajukan, ya Ustadz, kebencian terhadap salah satu syariat Islam ini termasuk kemunafikan. Lalu bagaimanakah dengan kebencian pada salah satu syariat Islam ini, yaitu syariat poligami yang mana banyak menjangkiti kalangan para akhwat atau wanita dan juga sebagian kaum feminis yang sangat disayangkan. Mereka itu kaum muslimin sendiri yang selalu memojokkan syariat ini. Dan sebenarnya seperti apakah poligami yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mohon penjelasannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Berkaitan dengan masalah poligami, poligami sudah ada pada syariat-syariat yang sebelumnya. Artinya bukan pada zaman Nabi Muhammad SAW baru ada syariat poligami, bukan. Artinya poligami ini sudah ada. Beristri lebih dari satu sudah ada sebelumnya dari zaman nabi-nabi sebelumnya. Karena antum mungkin pernah dengar atau pernah baca Nabi Sulaiman istrinya berapa? 100. Begitu juga Nabi Daud dan lainnya. Artinya sudah ada jauh ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu di samping istri juga ada lagi yang lain nanti, budak-budak yang mereka miliki. Gitu. Bahkan ada riwayat yang sahih tentang Nabi Sulaiman. Ini kita ambil pelajaran ini. Aku akan mencampuri istriku. Itu istrinya 100. Dan nanti akan lahir semuanya jadi pejuang. Karena dia ingin jadi mujahid semua. Tapi dia lupa. Nabi lupa mengucapkan kalimat apa? Insya Allah. Lahir anak cuma 1 dan sepotong. Enggak jadi anak, sepotong. Ini 100 yang dicampuri. 1 dan sepotong. Kenapa? Lupa mengucapkan kalimat insya Allah. Dia penting tuh mengucapkan kalimat insya Allah. Dia mencampuri 100 istrinya, tapi enggak ada yang hamil kecuali 1. Dan itu pun tidak sempurna. Jadi menunjukkan bahwa poligami itu sudah ada pada zaman dulu. Gitu. Cuma Islam datang mengatur. Di zaman Nabi Muhammad SAW diatur supaya jelas Islam ini menghormati wanita. Itu harus kita ingat tuh, bahwa Islam datang membawa kepada kemaslahatan. Islam tidak datang membawa kepada kezaliman, tidak. Islam datang membawa kepada kemaslahatan. Islam datang membawa kepada kebaikan. Islam datang membawa kepada kebahagiaan. Islam datang membawa kepada ganjaran. Islam datang membawa kepada pahala. Bukan kerusakan, bukan. Nabi mengatur karena orang di zaman jahiliyah itu udah banyak istrinya mereka. Setiap kabilah itu istrinya banyak, setiap kabilah. Dan justru harus banyak istrinya. Karena dengan banyak istri banyak anak, dengan banyak pasukan gagah orang kabilah-kabilah itu dulu. Kalau sedikit, nggak ada kegagahan. Makanya mereka berlomba-lomba dengan banyak istri mereka itu. Tapi kemudian Islam datang mengatur. Maka Nabi SAW mengatur ini. Al-Quran mengatur dan Nabi juga mengatur. Nabi SAW mengatur bahwa batasan istri itu hanya 4. Tidak boleh lebih. Makanya ketika Ghailan Al-Thaqafi istrinya 10 datang pada Nabi SAW, masuk Islam semuanya. Kata Nabi, ikhtar minhunna arba'an. Pilih 4 dari mereka. Terserah kamu pilih dari 10 itu, pilih 4. Enggak boleh lebih dari 4. Enggak boleh. Gitu. Kalau untuk Nabi lebih dari 4 sampai 9 atau 11, khususnya untuk Nabi. Dan Allah yang membenarkan Rasulullah SAW. Gitu. Dan itu ada hikmah yang sangat banyak. Nabi SAW. Nabi nikah dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha dan punya anak. Kemudian dengan Aisyah. Kemudian dengan Saudah binti Zam'ah dan seterusnya. Gitu. Tapi semua ada hikmahnya. Kan yang perawan cuma 1, Aisyah aja. Yang lain janda karena suaminya berperang dan dia nggak punya tempat bernaung sebagai wanita. Nggak ada saudaranya kafir. Kayak Ummu Habibah. Waktu masih kafir Abu Sufyan. Yang lain juga masih kafir. Kemudian Nabi nikahi Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Dan yang lainnya banyak hikmahnya Nabi menikahi itu. Bukan karena hawa nafsu, bukan. Artinya Islam mensyariatkan poligami itu sesuai dengan nas. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan seandainya dia nggak mampu disuruh 1. Antum lihat sekarang dalam ayatnya
Di surah An-Nisa ayat 3 Allah berfirman, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu." Apabila kalian khawatir tidak berlaku adil, maka kawinlah yang kamu sukai dari wanita 2, 3, dan 4. Jika kamu tidak berlaku adil, maka 1. Atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian yang paling rendah supaya kamu tidak berlaku zalim. Kalimat alla ta'ulu, sebagian mufassirin menyebutkan ada 2. Ada pertama memaknakan dengan supaya kalian tidak fakir. Yang kedua supaya kalian tidak berlaku zalim. Jadi di sini disebutkan kalau kamu tidak mampu ya 1 gitu. Artinya tentang poligami ini bukan satu keharusan, bukan kewajiban, bukan. Artinya syariat Islam. Karena ada orang yang memang nafsunya kuat, dia ingin 2, bahkan dia juga ingin 3, tapi dibatalkan oleh Islam sampai 4 aja gitu. Dan syaratnya ingat, dia mampu untuk melakukan persetubuhan. Yang kedua, dia mampu untuk memberikan nafkah. Artinya kalau mau diartikan, dia mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Dia harus punya memberikan rumah pada dia, tempat tinggal. Dia berikan nafkah setiap hari. Dia mampu untuk mencampuri dia. Dan yang kedua, dia wajib untuk berlaku adil, wajib. Kalau dia tinggal di sini 1 malam, di tempat istri 1 malam, nggak bisa disembunyikan. Nggak ada wanita disembunyikan, nggak ada. Nikah terang-terangan. Gitu. Dan nggak ada istilah izin dengan istri pertama, tidak ada dalam Islam, tidak ada, nggak ada izin. Kalau menikah nikah, gitu. Tapi dia mampu atau tidak, gitu. Ini sekarang gimana dia mau nikah? Sekarang utangnya banyak, nggak bayar, utangnya banyak. Yang kedua rumahnya masih ngontrak. Yang ketiga masih di pondok mertua indah. Gimana antum? Antum mikir dong, pakai akal yang waras, gitu. Jadi harus perhatikan dulu nih yang seperti ini. Antum mampu atau tidak? Kan mampu dulu di sini. Mampu untuk dia memberikan nafkah lahir, yaitu dia memberikan nafkah rumah, tempat dia tinggal. Kan dia juga perlu tinggal, nggak bisa dia dititipkan pada orang. Harus. Kemudian juga nafkah batin dan adil, dia adil, nggak boleh zalim dia. Dan adil berkaitan juga dalam tinggal itu ya tentang hari dan malam. Para ulama menyebutkan tentang hari dan malamnya, seperti disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Jadi bukan hanya siang, kan ada juga yang istri keduanya siang dia gilirnya, nggak bisa, harus malam. Dia harus adil itu dalam masalah itu, adil. Dan Allah menyebutkan soal masalah nafkah dia wajib berlaku adil. Tapi masalah cinta, masalah jima nggak bisa. Makanya Allah menyebutkan, antum lihat lagi di surah An-Nisa juga di ayat 129. Allah menyebutkan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Dan kalian tidak akan bisa berlaku adil di antara wanita meskipun kalian ingin berlaku adil. Maka janganlah condong kepada mereka dengan kecondongan yang sangat sehingga kalian tinggalkan istri kalian seperti sesuatu yang tergantung. Apabila kalian memperbaiki, arti islah, mendamaikan dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Dan perhatikan di sini. Di sini Allah menyebutkan tentang adanya poligami. Jangan disalahpahami. 2 ayat ini, ayat 3, ayat 29, dua-duanya membenarkan tentang adanya poligami. 2 ayat ini ingin menjelaskan, terutama ayat 29, artinya kamu gak akan mungkin bisa berlaku adil tentang apa? Tentang cinta, gak mungkin. Kayak kita punya anak 4 atau 5, mesti ada satu yang kita lebih cintai dari yang lain. Gitu. Kan sering orang bilang, gimana kamu nikah lagi? Ya nanti cinta saya terbagi pada orang. Gitu. Nggak mau saya. Tetap
cinta pada yang pertama, cinta juga pada yang kedua tetap, atau yang ketiga, keempat. Sekarang saya ambil contoh. Nabi Muhammad SAW, dari semua wanita yang Nabi cintai siapa? Siapa? Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tapi setelah Nabi nikah dengan Aisyah, Nabi nikah lagi enggak? Nikah dengan 8 istri lagi. Setelah Nabi nikah dengan Aisyah, Nabi nikah lagi dengan 8 istri. Apa enggak berbagi? Ya berbagi. Tapi tetap Aisyah, meskipun sudah nikah dengan 8 istri, tetap Nabi masih mencintai Aisyah lebih daripada yang lain. Nah, kadang-kadang orang enggak mau dimadu, nanti cinta saya berbagi. Tidak, tetap cinta. Cuma di sini Allah menyebutkan kalian enggak akan bisa untuk berlaku adil, semua sama, cinta enggak mungkin. Mesti ada salah satu yang lebih dicintai dari yang lain. Ini berkaitan dengan apa? Dengan cinta, bukan berkaitan dengan nafkah lahir, bukan. Sama juga dengan jima, masih ada istri yang lebih daripada yang lain yang dicampuri. Tapi tetap giliran harus adil dia. Adil. Gilirannya tetap harus adil dia. Kemudian juga dia juga harus adil dalam memberikan nafkahnya. Dan yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Tapi untuk cinta nggak mungkin. Untuk jima juga nggak mungkin. Kalian nggak bisa berlaku adil. Meskipun kalian ingin, nggak bisa. Semua sama. Pakai hitungan persen nggak mungkin. 4 berarti 25%, 26 nggak mungkin, nggak bisa itu dihitung, nggak bisa. Yang seperti itu nggak bisa dihitung sudah. Maka jangan kamu condong kepada satu, nggak boleh. Artinya berlaku adil. Jangan di tempat yang tua terus atau yang muda terus, nggak boleh. Jangan kamu condong kepada satu, nggak boleh. Harus tetap dalam masalah giliran tetap harus adil, dalam masalah nafkah lahir juga harus adil. Ya. Kalau tidak nanti akan kau biarkan dia seperti yang tergantung. Nggak jelas dia apakah dia punya suami atau tidak, dibiarkan. Kan banyak yang seperti itu. Orang nikah 2, yang istri pertama yang digilir, yang kedua enggak, kadang-kadang aja datang. Ya nggak boleh dalam Islam seperti itu. Harus adil dia. Karena ketentuannya harus adil. Dan Allah menyebutkan apabila kalian memperbaiki, bertakwa, maka Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Nah, sekarang pertanyaan tadi berkaitan bagaimana kalau ada wanita yang dia tidak senang dengan poligami. Kalau itu keyakinan dia, itu bisa membatalkan amalnya dia. Kita sudah pernah bahas berkaitan dengan pembatal keislaman. Makanya antum kalau udah istri sudah tidak mau dan tidak mau juga untuk dimadu, jangan terus maksakan. Khawatirnya dia kufur nanti, keluar dari Islam. Seperti yang disebutkan di dalam surah Muhammad di ayat 9, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapus segala amal-amal mereka. Dihapuskan dia amalnya karena benci. Jadi bisa kufur tuh wanita dengan dia benci kepada syariat poligami, bisa kufur dia. Dia mengatakan dari hatinya, saya ini belum sanggup. Kalau abang nikah lagi atau kakak nikah lagi atau apa dia ngomongnya, saya belum sanggup. Boleh, tapi saya tidak menolak syariat poligami. Bahwa ketika nolak syariat poligami, kufur dia. Ini Al-Quran syariat. Nas tuh 2 ayat itu. An-Nisa ayat 3, kemudian An-Nisa ayat 129. Begitu juga beberapa hadis Nabi SAW. Yang Nabi sebagai contoh. Contoh kita Rasulullah SAW. Dan dengan poligami itu banyak yang tertolong. Kan banyak wanita yang tidak menikah. Dengan ada poligami, populasi laki-laki dengan perempuan lebih banyak wanita daripada laki-laki. Karena secara umum yang lebih dahulu meninggal laki-laki secara umum. Bagaimana dengan wanita yang sudah umur lanjut sampai 30 lebih, atau juga janda-janda yang mereka masih muda yang perlu dinikahi. Jadi banyak hal pada syaratnya dibolehkan. Artinya sebagian ulama dianjurkan karena Nabi senang dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Tentunya dengan menikah. Makanya ketika Sa'id bin Jubair, ini hadis riwayat Bukhari ini, Sa'id bin Jubair ditanya oleh Ibnu Abbas, kamu sudah nikah enggak? Belum. Tazawwaj
fa inna aktsara hadhil ummah aktsaruha nisaan. Kata Ibnu Abbas kepada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhuma, kamu sudah nikah belum? Nikahlah, karena sungguhnya sebaik-baik umat ini yang banyak istrinya. Ini perkataan siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat. Dan rata-rata para sahabat, ya mereka ta'adud, meskipun ada yang cuma satu. Jadi kondisi tempat banyak kayak di Saudi sekarang, kita ambil contoh di Saudi, udah biasa orang nikah lagi. Tapi di Indonesia karena daerah-daerah penjajah itu selalu memasukkan bahwa poligami bukan dari Islam, jahat, zolim. Gak mungkin Allah turunkan syariat yang menzolimi manusia, tidak mungkin. Gak mungkin Allah menzolimi manusia, tidak mungkin. Allah menzolimi wanita, tidak mungkin. Tapi wanita punya cemburu, memang Allah sudah sifatkan demikian, cemburu itu. Itulah tabiatnya dia cemburu. Dan itulah kecintaan yang bagus dia kepada suami dengan cemburu itu. Tapi menolak syariat poligami dalam Islam nggak boleh. Maka harus dilihat, kalau memang dia membutuhkan secara hukum syar'i dibolehkan. Tapi kalau enggak, jangan. Dia juga harus perhatikan, yang harus perhatikan lagi. Dia harus melihat kepada maslahat dan mafsadah. Perhatikan tuh. Kita lihat di masyarakat kita ini, kalau kita lihat masyarakat yang zolim ya. Kenapa zolim? Orang berzina nggak dikomentari apa-apa. Kira nikah lagi, ya Allah nikah lagi, ribut tiap hari. Nah, apa urusannya dengan masyarakat? Sampai yang udah ngaji juga ibu-ibu terus bicara ustadz yang udah nikah lagi. Yang zina, yang maksiat nggak dibicarakan, diem 1000 bahasa udah dia. Tapi kalau yang nikah syariat, mesti ribut. Ini bisikan dari siapa? Dari setan. Gitu. Karena kalau negara penjajah seperti itu, sudah dibisikin oleh para penjajahnya. Seolah-olah poligami ini zolim, padahal tidak zolim, tidak. Gak mungkin Nabi SAW melakukan sesuatu yang menzolimi wanita, tidak mungkin. Gak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu yang menzolimi wanita, tidak mungkin. Cuma sekarang yang melaksanakannya banyak yang gak benar. Yang melaksanakannya banyak yang zolim. Yang ta'adud ini banyak yang zolim. Zolim pada istri yang pertama kadang-kadang, zolim pada istri yang kedua. Kalau seperti itu, ya jangan. Kita contoh sudah ada di masyarakat seperti itu. Kita harus melihat kepada maslahat dan mafsadah. Yang terjadi udah banyak yang kemudian dia cerai, sampai kadang sudah tua cerai. Dia meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan cucunya. Karena nikah lagi. Karena istrinya udah gak mau. Seperti itu. Dengan kezolimannya dia. Jadi lihat kepada maslahat dan mafsadah. Bukan ini kan syariat kita laksanakan. Tapi begitu syariat dilaksanakan, kemudian antum tiap hari ribut dengan istri, kan gak dapat kebahagiaan di situ. Gak dapat kenikmatan. Justru mestinya orang bahagia dengan dia nikah lagi. Ini gak ribut tiap hari. Gitu. Bahkan saya pernah lihat sendiri. Gitu. Ini waktu haji nih, kejadian ini. Haji bawa 2 istri. Tiap hari ribut pukul-pukulan. La haula wa la quwata illa billah. Tiap hari. Sampai kita lagi ngaji dia ribut. Mau lempar jumroh ribut. La haula wa la quwata illa billah. Ini terjadi. Tapi ada juga yang haji bawa istrinya 3. Allah damai, aman, sentosa. Masya Allah. 3 itu Allah, lagi kita tawaf, minum zam-zam, semua ngasih air 3-3-nya. Gimana minum 3-3-nya? Allah Ustaz. Jadi ada yang bagusnya, ada juga yang nggak bagusnya. Tapi itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Dan itu indahnya kehidupan di situ. Nggak mungkin berumah tangga nggak ada keributan, nggak mungkin. Nabi aja pernah ribut dengan istrinya, dengan istri-istrinya Nabi ribut. Sampai Nabi bersumpah nggak mau mencampur mereka selama 1 bulan. Itulah keindahan hidup, gitu. Tapi nggak boleh kita zolim nggak boleh. Jadi orang mesti berpikir kepada maslahat dan mafsadah. Tapi yang perlu diingat ketika orang menikah lagi, antum ini nggak punya kekuasaan apa-apa, nggak punya andil apa-apa. Yang ada mesti sebagai seorang muslim doakan dengan barokah. Jangan ribut, jangan sini, Ustadz nikah, doakan dengan barokah. Udah terjadi. Antum mau suruh dia cerai? Atau istrinya minta cerai, nggak boleh. Tadi kan saya sebutkan, minta cerai dari suami haram apa? Aroma sorga, nggak boleh. Kalau udah terjadi ya udah doakan dengan kebaikan. Jangan disuruh cerai, nggak boleh. Kata Nabi, orang yang minta khulu al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Perempuan yang minta khulu dari suaminya, minta cerai, itulah orang-orang munafik.
perempuan munafik. Dan orang yang minta cerai, Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Siapa aja perempuan yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i, maka haram bagi dia aroma surga. Berarti tempatnya di mana? Neraka. Jadi nggak ada alasan, ada masalah sedikit minta cerai, ada masalah dikit minta cerai. Apa nggak ada bahasa yang lain? Kok ngancam suami dengan cerai? Gitu. Ya sabar, itu cobaan, ujian ketika dia mendapatkan cobaan ujian. Jadi harus dia sabar. Dia harus menghindari itu. Perkataan-perkataan itu lagi, dia taubat kepada Allah. Taubat, karena ini perbuatan dosa. Minta cerai. Kayak orang yang minta khulu dari suaminya, hunnal munafiqat. Mereka lah orang-orang munafik, perempuan-perempuan munafik. Dan ingat di sini juga kondisinya berbeda dengan negara Arab. Kalau negara Arab kondisinya orang biasa, orang nikah lagi 2, 3. Di sini ini istrinya awalnya sudah ngizinkan istrinya, kawinlah suami, diteror istrinya sama siapa? Pertama sama bapaknya, yang kedua ibunya, saudaranya, tetangganya. Lo ini nikah halal, diteror. Kamu apa udah nggak laku lagi? Kok kamu ngizinkan suami nikah lagi? Ini perkataan semua perkataan syayatin ini, setan semua yang ada. Orang udah seneng, dia udah izinkan suaminya. Gara-gara teror dari tetangga-tangganya, masyarakat, jadi dia berbalik, dia benci sama suaminya. Kan gak boleh seperti itu. Kalau sudah terjadi, antum doakan dengan kebaikan, doakan dengan keberkahan. Jangan kemudian antum omongkan, kemudian akhirnya orang ragu yang sudah dijalankan. Kan gak boleh, begitu dia nikah lagi disuruh cerai. Apa mau anak antum dinikahi kemudian dicerai seperti itu? Kan gak boleh. Kan ini sah pernikahannya, doakan dengan kebaikan. Nggak boleh juga jadi percobaan, nggak boleh saya mau nikah lagi. Kalau istri nggak redo, ya saya ceraikan. Nggak boleh. Nggak boleh permainan wanita orang, nggak boleh. Ketika dia dicampuri, kemudian dia jadi janda, nanti lain lagi permasalahannya di masyarakat. Jadi antum perhatikan, ini harus dilihat, dipikirkan matang-matang, antum istikharah dan lihat pada masalah dan mafsadah. Dan kepada wanita nggak boleh membenci poligami, karena itu nas Al-Quran. Bisa kufur dia kalau dia mengingkari. Tapi kalau dia nggak sanggup, dia sampaikan kepada suaminya. Tapi jangan mengingkari ayat tentang poligami. Saya pikir cukup itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.